Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baik, ikhwah akhwat para peserta studi Islam intensif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali jumpa lagi pada sesi yang kedua insya Allah pada hari ini, di mana insya Allah pada sesi yang kedua ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nafs. Masih dengan Ustadz kita, guru kita, Ustadz Muhammad Irfan Zain, Hafizahullah Ta'ala Anhu. Untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada pada Al-Ustadz, Falyatafaddal Mashkurina Ma'jurin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita lepas melaksanakan sholat maghrib yang merupakan satu di antara kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan pada sesi ini untuk sama-sama menuntut ilmu. Sebuah ibadah yang tadi telah kita sampaikan pada sesi yang pertama merupakan kewajiban yang sangat mendasar bagi setiap muslim, ya, di mana kita semua menyadari bahwa agama kita yang mulia ini adalah merupakan agama yang dibangun di atas ilmu, ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Karena itu maka kita menyatakan bahwa menuntut ilmu ini adalah menuntut ilmu agama ini adalah merupakan kewajiban yang sangat mendasar bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Karena itu maka pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara langsung di dalam Al-Qur'an pun lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam pada orang-orang yang kemudian menyempatkan waktunya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan janji-janji yang sangat besar, ya, yang sangat agung. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak akan menyelisihi apapun janjinya. Ya, di antaranya adalah hadis yang tadi telah kita sampaikan di dalam sesi yang pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki baginya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya terhadap agama ini. Demikian juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya di sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama, karena saya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya satu di antara jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ulama kita bahwa man salaka tariqan itu mencakup seluruh jenis as-suluk yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, ya, baik berupa fisik kita melangkahkan kaki kita secara fisik, ya, keluar dari rumah kita, atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya sama dengan kegiatan yang kita laksanakan pada saat ini. Ini pun masuk dalam cakupan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang melangkahkan kakinya, ya, untuk mencari ilmu agama, untuk mempelajari ilmu agama, sahhalallahu lahu tariqan min turuqil jannah, kan saya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam satu di antara pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari ilmu agama ini bukan sekedar mempelajari ilmu agama secara teoritis, ya. Mempelajari ilmu agama
kemudian untuk kita hafalkan, kemudian untuk kita setorkan mungkin ya ketika ujian, ya tidak seperti itu. Tapi kita mempelajari ilmu agama adalah agar kita bisa mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, baik yang sifatnya makruh maupun yang sifatnya haram, dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mubah. Ya. Nah, apa tujuan kita untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu? Tujuan kita untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu agar kita mampu mensucikan diri-diri kita. Tazkiyatun nafsi. Ya, untuk mampu mensucikan diri-diri kita. Baik dengan melaksanakan ketaatan yang berupa kewajiban atau yang berupa hal-hal yang disunnahkan, ya. Yang kemudian diistilahkan oleh di dalam agama kita ini oleh ulama diistilahkan dengan sebutan at-tahliyah, ya, menghiasi diri-diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarangnya, baik yang dilarangnya itu bersifat haram, mengikat, atau yang dilarangnya itu sifatnya anjuran atau makruh, yang kemudian diistilahkan oleh ulama kita dengan sebutan at-takhliyah, ya, mengusungkan diri-diri kita dari perkara-perkara yang mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam tujuan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini agar kemudian itu bisa nampak dari keseharian kita dalam bentuk akhlak, ya, dalam bentuk akhlak yang kita tunjukkan, ya. Dan karena itu maka mempelajari agama dengan upgrade akhlak seseorang itu memiliki korelasi yang sangat kuat, ya. Di mana seluruh perintah-perintah atau seluruh perintah agama ini itu pada hakikatnya memiliki korelasi dengan proses peningkatan akhlak seseorang, ya, yang kemarin telah kita pelajari, ya. Nabi SAW menggambarkan hal tersebut lewat hadis beliau, innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Sungguhnya saya diutus, kata beliau SAW, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Di dalam riwayat lain makarim al-akhlak, ya. Dan ini sangat bisa kita pahami ketika kita melihat rukun Islam yang kelima, rukun Islam yang 5, ya, yang semuanya bermuara pada bagaimana menciptakan generasi-generasi yang memiliki akhlak, ya. Yang pertama tentunya adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, dan kemudian yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah SAW, yang merupakan sosok yang diamanahi Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah agama ini. Ketika seorang muslim telah memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, akhlak inilah yang kemudian diharapkan bisa menjadi pendorong dia untuk menularkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Dan kemudian dia pada akhirnya mampu menjadi orang-orang yang menebarkan rahmat ke seluruh alam, ya, sebagaimana yang menjadi misi daripada risalah yang diemban oleh Nabi SAW, rahmatan bil alamin, menjadi rahmat bagi seorang bagi alam semesta ini. Karena itu maka tidak salah kalau kemudian tidak berlebihan, ya, kalau kemudian Nabi SAW menggambarkan melalui hadis-hadisnya tentang bagaimana kesempurnaan iman orang-orang yang memiliki akhlak yang baik itu. Ya, di antaranya adalah hadis yang telah kita bacakan kemarin, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara rakyat. Dan oleh karena itu juga
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang terbaik akhlaknya, sosok yang kemudian seharusnya menjadi panutan bagi kita semua, ya. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Taala berfirman memuji Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, apa akhlak daripada Nabi alaihi salatu wassalam? Akhlak daripada Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah Al-Quran, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Quran, akhlak Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah Al-Quran. Nah, untuk mengetahui apa akhlak Nabi alaihi salatu wassalam yang tertuang di dalam lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran itu, nah itulah kita mempelajari, ya, itulah gunanya kemudian kita belajar menuntut ilmu agama, ya, untuk mempelajari, ya, apa yang merupakan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam yang kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau dipuji dengan akhlak tersebut, ya. Nah, sebagai seorang yang menuntut ilmu, ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hal yang seharusnya kita perhatikan terkait dengan akhlak kita, adab kita di dalam menuntut ilmu. Ya, karena kita menuntut ilmu agama ini tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Tabarruk bil ilmi, ya, mencari keberkahan lewat ilmu yang kita pelajari. Dan keberkahan itu akan kita dapatkan ketika kita mengetahui atau ketika kita mempelajari ilmu itu dengan adab-adab yang dituntunkan oleh agama kita ini, ya, melalui lisan para ulama kita, ya, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, melalui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kemudian disyarah atau dijelaskan oleh ulama kita. Dan mempelajari akhlak, ya, mempelajari adab bagi seorang penuntut ilmu itu, penuntut ilmu agama itu adalah merupakan sesuatu yang sangat urgen, ya. Dan ini digambarkan oleh ulama kita dalam beberapa pernyataannya. Di antaranya disampaikan oleh Abu Zakaria Al-Ambari rahimahullah, dia mengatakan ilmun bila adabin kanarin bila khatabin wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Dia mengatakan ilmu yang tidak dihiasi dengan akhlak itu ibarat api tanpa kayu bakar. Ya, ilmu bila adabin ibarat api tanpa kayu bakar. Ya, api itu tidak akan menyala, tidak akan mampu menerangi kalau tidak ada kayu bakar. Ya. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Sedangkan adab yang tidak ditopang dengan ilmu itu ibarat jasad tanpa ruh. Casingnya ada, tapi ruhnya tidak ada. Dan karena itulah maka ulama-ulama kita di dalam proses mereka menuntut ilmu, ya, maka mereka diarahkan untuk memperbaiki adab, mempelajari adab terlebih dahulu, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik radhiyallahu, beliau mengatakan kanat ummi wa'allimni wa taqul idhab ila Rabi'ata wa ta'allam min adabihi qabla ilmi. Dahulu ibuku berkata, mengajariku, kata beliau, pergilah kepada Rabi'ah, yang guru beliau, belajarlah darinya akhlak sebelum engkau mempelajari ilmu. Nah, dua pernyataan ini cukup menggambarkan kepada kita tentang urgensi daripada adab bagi seorang penuntut ilmu agama. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan khiyarukum, membawakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan khiyarukum ahasinukum akhlaqan idza faqihu. Ya,
orang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Kapan? Jika mereka paham. Ya, kita mengatakan bahwa dengan adab, ilmu itu akan menjadi berkah, dan dengan ilmu, adab itu akan menjadi terarah secara benar. Ya, dua hal ini adalah merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Ya, berkaitan. Nah, terkait dengan adab-adab penuntut ilmu itu, maka diantaranya ulama menyebutkan ada 10 di sini yang disebutkan. Ya, yang pertama sekali adalah memperbaiki niat. Kemudian yang kedua, sabar dalam menuntut ilmu dan tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, selektif dalam mencari teman, artinya mengkondisikan ya lingkungan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang terpacu untuk senantiasa menuntut ilmu agama dan kemudian tidak mundur, apalagi menjadi malas ya menuntut ilmu agama. Kemudian yang keempat, tidak menunda-nunda waktu. Kemudian menulis. Yang kelima, menulis ilmu yang kita dapatkan, membaca dan mengulang-ulangi bacaan. Kemudian mengamalkan ilmu, menjauhi sikap sombong dan malu yang negatif. Yang kesembilan, menghormati guru dan memperhatikan dengan seksama penjelasannya. Kemudian yang ke-10, tidak mencukupkan diri dengan belajar melalui buku saja, yang tidak meminta penjelasan dari guru kita, dari para ulama kita. Ya, jadi inilah ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 hal atau 10 hal di antara yang merupakan adab-adab di dalam menuntut ilmu. Yang pertama sekali adalah ikhlas tentunya. Ya, ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya, dan indikator keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu agama ketika dia menuntut ilmu agama itu adalah untuk selain sebagai ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga berniat untuk memang mengangkat ketidaktahuan yang lekat pada diri dia. Sebagaimana dia berniat untuk mengangkat dan untuk menjelaskan ilmu ini kepada orang lain agar orang-orang juga menjadi tercerahkan dengan ilmu yang dia miliki. Dan itulah yang kemudian dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dinyatakan bahwa al-ilmu la ya'diluhu syai'un min sahhat niyatuhu. Ilmu itu adalah merupakan jenis ibadah yang tidak tertandingi. Bagi siapa? Bagi orang yang benar niatnya di dalam menuntut ilmu. Ya, bagaimana caranya? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ketika dia meniatkan dari proses menuntut ilmunya itu adalah untuk mengangkat kebodohan yang selama ini lekat pada diri dia dan lekat pada orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi yang pertama yang paling harus kita perhatikan adalah niat kita di dalam menuntut ilmu. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua, sabar. Ya, sabar untuk menuntut ilmu agama. Dan tidak satupun dari kita melainkan mengetahui betapa seorang yang menuntut ilmu agama itu dituntut untuk sabar. Ya, sama dengan yang kita rasakan pada saat ini. Ya, betapa memang kita dituntut untuk bersabar di dalam menghadapi dalam menjalani proses menuntut ilmu agama ini. Ya. Dan sekali lagi, anak yakin kita semua memahami hal tersebut. Ya. Dan yang namanya kebaikan ya memang mesti sabar untuk mendapatkan hasil. Ya. Tidak kemudian kebaikan itu kita lakukan sehari 2 hari, kemudian kita berharap pada hari ketiganya kita sudah memperoleh hasilnya. Ya, itu memerlukan waktu. Sehingga terkadang orang-orang yang terburu-buru ingin mendapatkan atau melihat hasilnya secara konkret, kita dapatkan bahwa mereka lah yang pada akhirnya lebih dahulu mundur dari ibadah ini, untuk ilmu agama ini, ya, karena mereka sehari tidak melihat hasilnya secara konkret, 2 hari mungkin belum merasakan, kemudian hari ketiga sudah mulai malas, dan kemudian hari keempat khalas zahaba wa raha, ya, pergi tidak tahu kemana.
ya, karena ketidaksabarannya tersebut, ya. Disebutkan dalam sebuah kaidah fiqhiyah, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ya, barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum tiba masanya, maka dia akan diganjar berupa haramnya ia mendapatkan hal yang diinginkannya tersebut. Ya, nah itu sabar. Ya, proses menuntut ilmu agama itu membutuhkan kesabaran dan dia tidak diperoleh dengan sistem yang biasa disebut oleh generasi sekarang itu SKS, sistem kebut semalam, ya. Itu tidak akan mungkin itu didapatkan, ya. Pada saat itu dia mungkin hafal berpuluh-puluh lembar halaman, ya, tetapi besok dia akan lupa berpuluh-puluh lembar halaman, ya. Karena itu maka ulama kita mengatakan man rama majumlatan zahaban jumlatan walakin syai' ba'da syai' ma'al ayyami wal layali. Barang siapa yang berupaya memperoleh ilmu dalam kadar yang banyak dalam satu waktu, maka dalam sekejap akan banyak pula darinya sejumlah ilmu yang telah didapatnya itu dalam waktu yang instan tersebut. Ilmu itu, kata ulama kita, tidaklah didapatkan melainkan setelah melalui proses yang berjalan seiring pergantian siang dan malam. Ya, dan inilah wallahu a'lam bishawab yang menjadi hikmah apa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu litakra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Agar memberikan isyarat kepada kita bahwasanya ilmu itu diperoleh melalui proses. Ya, melalui proses dan tidak dalam sekejap, ya. Kemudian selektif dalam mencari teman, ya. Ketika kita mendapatkan teman-teman yang kemudian bisa memacu kita, menyemangati kita di dalam menuntut ilmu agama, maka tentu inilah yang merupakan hal yang kita dambakan. Ya, karena itu maka disebutkan oleh Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu dapat dinilai dengan melihat temannya. Ya, oleh karena itu berlaku selektiflah dalam memilih teman. Nah, ini yang keempat juga, ini adalah merupakan hal yang seharusnya kita pahami bersama. Tidak menunda-nunda waktu. Ini adalah penyakit, ya, yang kemudian akan menghalangi seseorang dari proses upgrade dirinya. Ya, proses menambah kapasitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunda-nunda waktu yang diistilahkan di dalam bahasa Arab itu dengan sebutan at-taswif. Berkata saufa af'alu kada. Nanti saya akan melakukan, nanti saya akan melakukan. Ya, di dalam gambar yang ada di hadapan kita ini dikatakan at-taswif wa dzalika syai'al makir yaj'aluka tadhallu kama kunta bil ams. Jadi at-taswif itu adalah penyakit yang merupakan penebar makir, ya, yang akan menjadikan Anda tidak bisa upgrade diri Anda dan kemudian akan tidak akan mengalami perkembangan. Ya, hari ini dengan besok tidak ada kemajuan. Anda seperti hari yang kemarin. Ya, karena itu maka menunda-nunda waktu ini adalah hal yang tidak menunda-nunda waktu ini adalah merupakan hal, ya, merupakan satu di antara adab kita di dalam menuntut ilmu. Kemudian menulis ilmu yang didapatkan, ya, ini juga adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan, ya. Uktub fama qaidal ilmi bi syai'in mislal kitab. Tulislah, tidak ada yang mengikat ilmu itu sebaik daripada tulisan. Ya, sekarang alhamdulillah kita dimudahkan sekali untuk menulis. Ya, ada istilah kopas, copy paste. Iya, insya Allah. Iya, kemudian disimpan, tapi bukan dikopas begitu saja kemudian tidak dibaca. Nah, Ini juga hal yang melalaikan banyak kaum muslimin di tengah kemudahan yang seharusnya membuat mereka lebih cepat, ya, untuk bisa lebih maju.
kemudian baca. termasuk rekaman berarti Ustaz ya. Iya, rekaman juga termasuk untuk catatan Ustaz ya. Tapi kalau sudah dikasih Iya, akses kemudian tidak nonton juga sama tidak aja di Ustaz ya. sama aja. Iya, Masya Allah. Iya. Kemudian yang keenam, membaca dan mengulang-ulang bacaan, ya, karena di dalam setiap pengulangan kita melakukan setiap pengulangan bacaan kita pasti ada faedah, ada saja faedah yang bisa kita dapatkan. Nah, karena itu maka disebutkan fil i'adati ifadatun, dalam pengulangan ada saja manfaat. Ya, Al-Qur'an itu kita baca berulang-ulang, ya. Dan bagi orang yang mentadaburinya, setiap kali membaca Al-Quran dan setiap kali mentadaburi Al-Quran, maka ada saja manfaat yang bisa dia, manfaat baru yang bisa dia dapatkan, ya, selain daripada manfaat-manfaat sebelumnya yang dia dapatkan. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha mengamalkan ilmu yang didapatkan. Ya, para ulama kita mengatakan, man amila bima alima awrathahullahu ilma ma'alam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang diketahuinya, niscaya akan mengajarinya ilmu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarinya ilmu yang belum diketahuinya. Kemudian menjauhi sikap sombong dan malu yang negatif. Ulama kita mengatakan bahwa ada dua golongan yang tidak akan berhasil dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah mustahil, orang yang sangat malu, yang malunya itu menghalangi dia untuk belajar. Dan kedua adalah orang yang mustakbir, orang yang sombong, ya, sombong merasa dirinya lebih daripada orang lain. Ya, ini selain menghalangi dia dari ilmu yang bermanfaat, juga akan menghalangi dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghormati guru dan memperhatikan dengan seksama penjelasan dan perkataan mereka yang kemudian digambarkan secara detail di dalam hadis Jibril, ya. Demikian juga adalah tidak menjadikan buku sebagai satu-satunya sandaran dia di dalam belajar, karena buku itu cuma mampu menyajikan sesuatu, tidak mampu untuk menjelaskan, ya. Karena itu maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutub dhayya al-ahkam. Itu kalau dia baca dari kitab aslinya. Maka bagaimana kalau dia baca dari kitab terjemahan? Ya, maka banyak sekali ya akan luput dari dia. Ini ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 di antara adab-adab yang seharusnya kita menjadi pembelajaran bagi kita senantiasa ingat, dan kemudian kita berusaha untuk beradab dengan ke-10 yang tadi telah kita sampaikan, dengan harapan bahwasanya dengan memperhatikan adab-adab tersebut maka ilmu kita akan berkah, mencapai tujuan apa yang menjadi tujuan dengannya kita mempelajari ilmu agama ini, yaitu untuk menjadi hamba yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dulu, Ustaz. Dan selanjutnya anak kembalikan kepada Syekh Betul. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi sekali lagi sajian ilmu kita, majelis ilmu kita pada malam hari ini di sesi yang kedua tentang tazkiyatun nafs, dan kita sudah simak bersama ya pemaparan ilmu dan mutiara-mutiara ilmu pada kesempatan malam hari ini ya, yang poinnya berkisar pada 10 ya, 10 adab di dalam menuntut ilmu yang tentu perlu untuk kita perhatikan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dan keberkahan dari ilmu yang kita tuntut. Ada satu pertanyaan, ya ada dua pertanyaan mungkin ya kita tanyakan kepada semua peserta. Ya silakan yang bisa menjawab ya langsung acungkan tangan ya, atau ada yang mau acungkan tangan sebelum ditanya, silakan. Ada yang siap ditanya sebelum pertanyaannya ada? Iya. Pertanyaan pertama, tadi Ustadz kita menyebutkan ya di awal-awal pertemuan pada sesi yang kedua, ada dua istilah yang mirip dalam penyebutan dalam bahasa Arab, yaitu yang pertama at-tahliyah dan yang kedua at-takhliyah. Ya, at-tahliyah dan at-takhliyah. Silakan, siapa yang bisa menyebutkan makna
dan perbedaan dari keduanya. Kami persilahkan. Silakan dari peserta yang hadir maupun para santri yang ada di markas Tafid Banati Hafidhul Al-Quran. Hmm. Ya, siapa yang bisa menyebutkan arti daripada at-tahliyah dan takhliyah? Ya, cukup menyebutkan artinya saja, perbedaan makna dari keduanya. Pertanyaan yang kedua, ya siapa yang bisa menyebutkan 10 adab penuntut ilmu yang telah dipaparkan oleh Ustadz kita? Nah, ini kalau siapa yang memperhatikan, insya Allah dia bisa menyebutkan, ya. Apatah lagi yang mengikat. Nah, ini dibutuhkan pengikat ilmu yang cepat. Kalau Ini di recorder, scroll. ya, rekaman ini nanti setelah selesai pertemuan. Ya. Silakan, ada dibuka. Ada. Ya, silakan, Apa? silakan. Siapa? Yang terakhir. Ya, silakan langsung, jangan kelamaan karena waktu kita terbatas. Silakan, Nini. Ayo, silakan dijawab. Kalau diberikan kesempatan langsung menjawab. Jangan terlalu lama. Ayo. Ayo, halo. Sudah 1 jam lewat nih. Ya, kalau mau langsung menjawab, langsung menjawab. Silakan. Ya, al-waktu kas-saif. Nah, waktu ini seperti pedang ya. Nah, silakan langsung dijawab. Apa tadi? Nah, tidak diulang pertanyaannya. Yang pertama, ada pada penuntut ilmu. Yang pertama, memperbaiki niat atau ikhlas. Yang kedua, sabar dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, selektif dalam mencari teman. Yang keempat, tidak menunda-nunda waktu. Yang kelima, menulis ilmu yang sudah didapatkan. Yang keenam, membaca dan mengulang-ulang bacaan. Yang ketujuh, berusaha mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Kedelapan, menjauhi sifat sombong dan malu yang negatif. Yang kesembilan, menghormati ilmu, menghormati guru dan menghormati guru dan memperhatikan dengan seksama penjelasan dan perkataannya. Yang ke-10, tidak hanya menjadikan buku sebagai sandaran menuntut ilmu. Masya Allah. Insya Allah. Gimana, Ustaz? Ini Ya, seperti kopas ini, Ustaz. Seperti kopas, copy paste ini iya. kayaknya. Itulah gunanya menulis, Ustaz. Iya, Masya Allah. Jadi inilah keutamaan menulis secara langsung ya, teman-teman sekalian. Jadi secanggih apapun teknologi dan alat yang ada sekarang tidak bisa tergantikan dengan tulisan secara langsung. Baik, gimana jawabannya, Ustaz? Masya Allah. Sahih, mumtaz. Tuntas ya, berarti kita siapkan insya Allah hadiah martabak untuk seluruh santri insya Allah malam ini. Baik, hadiahnya martabak ya. Baik, ada pertanyaan yang Yastahiqu pertama. sawab. Nah, iya. Ada siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Perbedaan makna tasliyah dan takhliyah. Iya, Ustaz. Siapa? Ada. Abu Sukar, silakan. Tahliyah itu membersihkan diri dari sifat buruk. Oke. Kalau Kalau yang tahliyah maknanya menghiasi ya. menghiasi apa, Ustaz? Tahliyah itu artinya berarti salam. Gimana Ustaz? Diulang. Salam, Ustaz, atau penghormatan. Tahliyah. Pakai ha ya, tahliyah. Berarti menghiasi ya, menghiasi diri. Tahliyah tadi bisa diulang, Ustaz? Iya. Gimana Ustaz Irfan? Jawabuhu sahih. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jawabannya benar, Ustaz. Insya Allah nanti kami kontak person ya. Nanti tolong di Japri Ustaz Abu Sukar ya.
Nah, Ustaz. Nah, insya Allah kita kirimkan hadiah buat Jazakumullahu khairan. Wayakum. Baik, berarti yang dapat hadiah malam ini insya Allah Ustadz Abu Sukar dan juga santri Markas Tahfidz Banati insya Allah. Ya, baik. Terima kasih kepada semuanya. Jazakumullah khair, lebih khusus Ustadz Ahmad Irfan Zain atas penyampaian dan pemaparan materinya. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan pekan depan bersama dengan Ustadz Irfan Zain ya dalam materi usul fikih dan tazkiyatun nafs. Tetap siapkan diri antum semua, tetap semangat untuk menuntut ilmu karena insya Allah tidak ada yang rugi. Butuh kesabaran seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Dan insya Allah program kita tetap akan terus berjalan walaupun yang hadir 1-2 orang. Ya, insya Allah itu tidak mengurangi nilai keberkahan daripada majelis yang ada. Yang rugi bukan yang hadir, tetapi yang rugi yang tidak hadir. Dan kami ingatkan kembali kepada semua peserta, ya di situ insya Allah di grup kita sudah kita share materi yang disampaikan oleh Ustadz kita, ya. Silakan teman-teman semua peserta baik ikhwan maupun akhwat bisa mengakses ya materi yang sudah di-share ya melalui website dari Ustadz kita. Ya ada ungkapan sedikit Ustadz sebagai penutup. Kalau antum semua ya merasa miss ya rindu dengan Ustadz Irfan Zain, maka bukalah MIZ, ya, bukalah channel website dari Muhammad Irfan Zain, dakwah dan edukasi. Ya, jadi kalau antum miss dengan Ustadz, rindu dengan Ustadz, maka bukalah MIZ, ya, Muhammad Irfan Zain. Di situ insya Allah dalam website beliau, ya banyak tulisan-tulisan ilmu, artikel yang insya Allah bermanfaat. Salah satu di antaranya adalah materi yang kita pelajari dan beliau paparkan, jelaskan, dan sampaikan di setiap Sabtu dalam program studi Islam intensif. Terima kasih kepada semua teman-teman. Insya Allah kita setelah sholat Isya akan kembali melanjutkan pertemuan kita bersama dengan Syekh Dr. Nawaf Ar-Ruwaili yang saat ini sudah berkomunikasi dengan kami insya Allah dalam beberapa waktu ke depan setelah Isya. Ya, maka insya Allah beliau akan bergabung dan kita akan bersama dengan beliau melanjutkan sesi yang ketiga dan keempat pada pertemuan hari Sabtu dari program Studi Islam Intensif. Terima kasih kepada semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi di sesi setelah sholat Isya waktu Indonesia bagian Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.